Bab 46. Elkan tersenyum melihat Sasi yang tengah berjalan masuk ke area kampus. Dengan sengaja Elkan membunyikan klakson motornya. Tampak Sasi yang terlonjak kaget, tapi Sasi tidak menoleh ke arahnya, atau tersenyum seperti biasanya. "Lo dia kenapa?" gumam Elkan, melihat wajah Sasi yang tampak cuek dengannya pagi itu. Di dalam kelas Sasi pun tetap memasang wajah jutek pada Elkan. Ia masih kesal dengan sikap Elkan kemarin, yang bergurau menyatakan cinta padanya. "Ya ampun, kenapa buku dia ada di sini sih?" gerutu Sasi melihat buku materi Elkan yang ada di tasnya. Setelah jam mata kuliah selesai, Sasi pun segera mencari Elkan. Elkan yang hendak meninggalkan kampus, menoleh mendengar suara wanita yang memanggilnya dari arah belakang. Matanya terpaku pada gadis dengan paras menawan, dan tubuh tinggi semampainya. "Elkan, kamu lupa dengan aku. Aku Felicia, dulu kita suka main bereng lo." Gadis itu mencoba mengingatkan. "Felicia, ini kamu." Elkan terperanjat melihat teman masa kecilnya yang sudah lama tidak ia temui. "Kamu inget kan? Ya ampun, aku kangen kamu." Tanpa sungkan gadis itu memeluk tubuh Elkan. Di saat yang bersamaan, Sasi yang melihat pemandangan itu pun langsung memundurkan langkahnya, mengurungkan niatnya untuk menghampiri Elkan. Ia masih memperhatikan gadis yang bernama Felicia itu tampak cantik, muda dan segar, bukan seperti dirinya hanya wanita yang sedang mengandung. Felicia membuat Sasi insecure. Ia bahkan hampir lupa jika dirinya sebentar lagi akan menyandang status janda beranak satu. Sasi memilih meninggalkan tempat tersebut. "Kamu kapan pulang?" tanya Elkan, melepas peluknya. "Baru saja, dan aku dengar kamu kuliah di sini, jadi aku langsung ke sini." "Oh, kamu mau pulang kan? Aku ikut ya. Aku kangen sama orang tua kamu." Tidak bisa," tolak Elkan mentah-mentah. "Loh, kenapa?" Felicia mengeritkan dahinya. Biasanya Elkan tidak menolak jika Felicia ingin bertemu orang tuanya. "Aku harus cepat-cepat pergi. Ada urusan." Elkan menyalakan mesin motornya. "Elkan, tunggu." Elkan berlalu pergi, tidak peduli dengan Felicia yang berulang kali memanggilnya. Elkan langsung melajukan motornya ke kafe, melakukan pekerjaan part-time seperti biasanya. Elkan tersenyum, melihat Sasi yang sudah ada di sana. "Hei cantik," goda Elkan menghampiri Sasi yang tengah sibuk menyiapkan pesanan. Namun Sasi justru membuang pandangannya, dan tetap bersikap acuh padanya. Bahkan seharian ini Sasi tidak bicara padanya, dan terkesan menghindarinya, membuat Elkan garuk-garuk kepala dengan sikap Sasi. "Renata, Mama pergi keluar sebentar ya. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi Mama," ujar Ibu Dewi pada Renata siang itu. "Baik Mah, hati-hati ya." Renata mencium punggung tangan Ibu Dewi. Tentu ia senang karena Ibu Dewi bersikap sangat baik padanya. Renata merasa hidupnya kembali sempurna, seolah lupa dengan penyakit yang masih dideritanya. Setelah Ibu Dewi keluar rumah, Renata kembali masuk ke dalam kamarnya, merebahkan tubuhnya di ranjang. Ia memang tidak bisa banyak beraktivitas seperti dulu. "Siapa itu?" Renata yang hampir tertidur terbangun, mendengar suara ketukan dari pintu utama. "Ibu." Renata gitu terkejut melihat kedatangan ibunya yang tiba-tiba. "Renata, maaf ibu tidak memberitahu kamu sebelumnya. Ibu hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja nak," ujar Ibu Rini. Biar bagaimanapun Renata tetap anaknya, ia terus merasa khawatir, sejak mengetahui ada tumor di dalam tubuh putrinya itu. "Ayo Bu, masuk." Renata segera mengajak Ibu Rini masuk ke dalam kamarnya. Ia tidak ingin ada yang melihat kedatangan ibunya, terutama Setia, karena sepengetahuan Setia, hubungan Renata dan ibunya belum membaik. "Tunggu sebentar, aku ambilkan minum ya Bu." Renata segera menuju dapur, membuatkan minuman segar untuk sang ibu. Sementara di kamar, bola mata Ibu Rini langsung terfokus pada beberapa foto pernikahan Renata dan Setia yang terpajang di sana. "Ini Bu, minumnya." Renata meletakkannya di nakas, dan duduk di samping sang ibu. "Renata, kamu dan Setia benar-benar sudah menikah?" Ibu Rini tentu terkejut, karena selama ini Renata tidak pernah mengatakan hal itu padanya. "Ya Allah Renata,
Kenapa kamu selalu egois? Kamu tahu kan bahkan Sasi dan Setia belum resmi bercerai. Lirih Ibu Rini. Lagi-lagi ia dibuat kecewa dengan putrinya sendiri. Apa kamu tidak memikirkan perasaan Sasi? Tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Bu. Mas Setia segalanya untukku. Ibu Rini menggelengkan kepalanya. Sayang. Renata terlonjak kaget mendengar suara Setia dari lantai bawah. Bu, itu sepertinya Mas Setia. Ibu harus sembunyi dulu ya. Renata mendadak panik. Ia pun terpaksa menyembunyikan sang ibu di dalam kamar mandi dan menguncinya. Sayang. Setia masuk ke dalam kamar. Renata benar-benar merasa takut. Takut Setia tahu kedatangan sang ibu, dan mempertanyakannya. Mas, kamu kok sudah pulang? Tanya Renata, berusaha terlihat tenang. Ini aku membawakan ini untukmu. Setia memperlihatkan beberapa kantong yang berisi buah-buahan segar. Ibu hamil harus banyak makan buah sayang. Ucapnya penuh perhatian. Makasih ya Mas. Renata tersenyum kaku. Kamu masih mau kembali ke kampus kan? Iya, aku mau kembali ke kampus. Oh ya, Mama mana? Tanya Setia. Tidak melihat sang ibu. Mama tadi keluar sebentar Mas. Ya sudah, aku temani kamu saja sampai Mama kembali. Tidak Mas, tidak usah. Tolaknya. Tidak ingin Setia terus berada di rumah, dan ibunya tidak bisa keluar. Aku sendiri tidak apa-apa Mas. Mama juga sebentar lagi kembali. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu ya Mas, bujuk Renata. Oh ya sudah kalau gitu, aku kembali ke kampus. Setia pun menurut, lalu segera meninggalkan rumah. Setelah memastikan Setia benar-benar pergi, Renata membuka pintu kamar mandi yang sempat dikuncinya. Ayo Bu keluar, maaf ya Bu lama, ujarnya menuntun sang ibu duduk di tepi ranjang. Renata, kamu mengaku sedang hamil? Tanya sang ibu yang sempat mendengar perbincangan Renata dan Setia. Renata tidak menjawab. Renata jawab, benar kamu mengaku hamil. Desak sang ibu pada Renata yang tetap membisu. Renata mengangguk pelan. Iya Bu, aku mengaku hamil. Ya Allah nak, ulah macam apa lagi yang kamu lakukan? Kamu tahu Setia bisa sangat marah jika ia tahu kamu hanya pura-pura hamil dan... Tapi aku tidak mau kehilangan Mas Setia Bu. Sela Renata, Ibu tahu, Mas Setia sebelumnya terus mendekati Sasi, dan menjadikan kandungan Sasi sebagai alasannya. Aku sekarang juga istri Mas Setia Bu. Aku tidak mau kehilangan Mas Setia, ujar Renata. Ibu Rini kembali dibuat tidak percaya dengan kelakuan Renata. Sampai kapan kamu akan hidup dengan penuh rasa egois Renata? Renata terdiam, air matanya mulai berjatuhan. Aku hanya tidak ingin kehilangan suamiku. Lalu apa kamu memikirkan bagaimana perasaan Sasi saat itu kehilangan suaminya? Rasa sakitnya melebihi rasa sakitmu saat ini, dan kamu tetap pada keegoisanmu. Ibu benar-benar kecewa padamu, ujar Ibu Rini, memutuskan untuk segera pergi dari rumah Renata. Gitu kecewa pada putrinya itu.